Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang subsektor pertanian dan ruang lingkup pertanian. Dengan saya sendiri, Muhammad Ali Ramadhani, dengan NIM 642000447. Saya Risa Miranda Putri Syahbaski dengan NIM 642010046. Saya Nazwa Alsifa dengan NIM 642000341. Saya Miftah Frida Sabrina dengan NIM 642000768. Saya Putri Ananda dengan NIM 642000541. Saya Anissa Zulfani dengan NIM 642000261. Saya akan membacakan subsektor pertanian dan ruang lingkup pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupannya pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang di lingkup pertanian. Namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Selanjutnya ada fungsi. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi jagung, padi, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian. Dan yang kedua ada pelaksanaan kebijakan di bidang penyedia prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi jagung, padi, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing mutu, dan pemasaran hasil pertanian. Dan yang terakhir ada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi jagung, padi, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing mutu, dan pemasaran hasil pertanian. Yang selanjutnya ada manfaat pertanian. Yang pertama, mendukung kedaulatan pangan. Pertanian sumber utama pangan suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, maka negara akan mengimpor bahan pangan dari negara lain. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini memang para pemuda desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun mereka dan memilih menjadi pekerja yang diupah. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan. Pertanian lainnya adalah dapat terjaganya kualitas lingkungan, terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan seimbang. Yang selanjutnya ada jenis pertanian. Yang pertama ada pertanian modern, dan yang kedua ada organik. Yang modern merupakan proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan
peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua ada pertanian organik. Pertanian organik adalah suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati, terutama mempergunakan strategi pemindahan hara secara cepat dari sisa tanaman pupuk kompos menjadi biomasa tanah yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi dan berakhir menjadi hara dalam tanah. Selanjutnya ada subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan adalah tanaman yang membuahkan produksi mempunyai kandungan karbohidrat serta protein paling utama sebagai sumber makanan pokok sumber daya manusia keseharian. Tanaman pangan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada mengandung karbohidrat yang tinggi, bisa dikonsumsi, dapat dibudidayakan oleh masyarakat, dan dapat ditanami oleh petani. Pengelolaan sumber daya pada sektor tanaman pangan ini menimbulkan interaksi dengan sektor-sektor lainnya. Proses budidaya tanaman pangan membutuhkan input baik dari sektor lain, seperti pupuk, obat-obatan, maupun dari sektor tanaman pangan itu sendiri, misalnya benih. Selain menyerap tenaga kerja dalam kegiatan produksi, subsektor tanaman pangan juga menghasilkan produk yang menjadi bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis tanaman pangan. Jenis-jenis tanaman pangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biji-bijian. Dari biji, tanaman yang karbohidrat seperti gandum dan padi. Yang kedua itu ada umbi-umbian. Tanaman yang memiliki akar dan batang termodifikasi untuk menyimpan karbohidrat seperti ketela dan singkong. Yang ketiga ada batang. Dari batang, tanaman yang menyimpan karbohidrat seperti sagu. Selanjutnya ada contoh dari tanaman pangan. Contoh dari tanaman pangan itu ada ketela pohon, sukun, jagung, sagu, kentang, ubi jalar, dan talas. Selanjutnya, subsektor perkebunan. Sektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Komoditas yang termasuk subsektor perkebunan yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan teh. Perkebunan dibagi menjadi 3. Pertama, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat atau pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. Yang kedua, perkebunan besar swasta adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Yang ketiga, perkebunan besar negara merupakan perkebunan yang dikelola oleh pihak pemerintah dan swasta. Selanjutnya subsektor kehutanan. Subsektor kehutanan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian secara umum. Oleh sebab itu, subsektor kehutanan tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Kontribusi yang dihasilkan oleh subsektor kehutanan sangat berpengaruh terhadap jumlah sektor pertanian yang dihasilkan. Subsektor ini terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, penebangan hutan yang menghasilkan kayu-kayu, gondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Yang kedua, ada pengambilan hasil hutan lain seperti damar, rotan, getah ayu, kulit kayu, serta berbagai akar-akaran dan umbi-umbian kayu. Yang ketiga ada pemburuan, bisa menghasilkan binatang liar seperti rusa, penyu, buaya, dan termasuk juga madu. Selanjutnya ada hutan berdasarkan tata guna. Yang pertama, hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi kekayaan hayati yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, khususnya yang
hidup secara endemik atau berstatus langka. Yang kedua, ada suaka alam dan hutan wisata, yaitu kawasan hutan diperuntukkan secara khusus, dibina dan dipelihara guna kepentingan para wisata dan wisata. Yang ketiga, ada hutan produksi, yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai 174 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Yang keempat, ada hutan produksi tetap, yaitu kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125 setelah dikalikan dengan angka penimbang. Yang terakhir, hutan produksi yang dapat dikonversi, yaitu kawasan hutan yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan hutan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. Selanjutnya ada subsektor peternakan. Ternak atau budidaya hewan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia. Peternakan mencakup berbagai usaha untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, mencakup pula kegiatan perikanan. Secara umum, usaha peternakan adalah bagian daripada kegiatan pertanian. Terdapat beberapa aspek pada sektor peternakan yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama itu masalah klasik yang menimpa dunia peternakan Indonesia. Yang kedua, peningkatan produktivitas ternak. Yang ketiga, peternakan di Indonesia yang masih dikelola secara tradisional. Yang keempat, upaya meratakan konsumsi hasil ternak di berbagai daerah. Dan yang kelima, mengembangkan produk lokal berbasis hasil ternak. Selanjutnya, subsektor peternakan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peternakan hewan besar, yang merupakan jenis peternakan yang membudidayakan hewan yang bertubuh besar. Hewan ternak berukuran besar ini biasanya yang dimanfaatkan adalah dagingnya, kulitnya, dan susunya. Contohnya seperti sapi, kuda, dan kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil, merupakan peternakan yang mengembangbiakan dan memelihara hewan yang berukuran kecil. Contohnya itu seperti peternakan kambing, domba, dan kelinci. Yang ketiga, peternakan hewan unggas. Jenis usaha peternakan unggas ini merupakan peternakan yang mengembangbiakan dan memelihara hewan bersayap atau sejenis unggas. Contohnya seperti ayam, bebek, angsa, dan burung puyuh. Peternakan juga memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama, manfaat bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber tenaga kerja. Yang ketiga, penghasil pupuk. Yang keempat, sebagai bahan industri. Yang kelima, sebagai fungsi sosial. Dan yang keenam, manfaat ekonomis. Selanjutnya ada subsektor perikanan. Merupakan kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan. Tujuan pembangunan pada sektor perikanan yang pertama itu adalah meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang kedua, mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi, dan keanekaragaman aneka laut. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan lengkap, tangkap, dan budidaya. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan. Yang keenam, membangun kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Selanjutnya ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Yaitu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yaitu apa? Yaitu fungsi yang ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada manfaat, yaitu manfaat sektor perikanan pada perekonomian. Yang pertama untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Yang kedua, memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Yang ketiga, menaikkan derajat ekonomi rakyat. Yang keempat, membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok atau ekspor perikanan dan meningkatkan devisa negara. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa buat teman-teman di rumah yang nonton kami untuk selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah.